Seringkali kita mendengar kata kebijaksanaan. Bahkan, kalau Anda belajar filsafat, maka Anda tidak akan lepas dari kata kebijaksanaan. Karena filsuf atau filosof itu sendiri diartikan sebagai orang yang cinta kebijaksanaan. Lalu apa itu kebijaksanaan? Mari kita cek. Kebijaksanaan adalah kepandaian atau keterampilan menggunakan akal budi, pengalaman, dan pengetahuan untuk membuat penilaian yang baik dan bertindak dengan tepat, terutama dalam menghadapi kesulitan. Hal ini adalah kemampuan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seperti mengetahui kapan harus bertindak dan kapan harus diam, kapan hanya sekedar mengetahui, kapan harus bersikap netral, dan kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem dalam hidup Anda. Nah, apakah kebijaksanaan itu sama dengan kebijakan? Kalau kebijaksanaan adalah kemampuan menggunakan akal budi dan pengalaman serta pengetahuan dalam menghadapi sesuatu, dalam menghadapi suatu kondisi. Sementara kebijakan itu berbeda. Kebijakan itu adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, misalnya pemerintah, tentang kebijakan retribusi atau pajak, misalnya perusahaan tentang jam kerja atau shift karyawan. Itu bedanya kebijaksanaan dan kebijakan. Nah, dari pengertian ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa diam kadang itu tidak menjadi sebuah kebijaksanaan ketika diam pada kebatilan, diam kepada sesuatu yang salah. Bahkan marah pada tempat yang tepat itu adalah kebijaksanaan. Jadi, jika ada orang yang terus-terus diam, tidak mau ambil pusing, apalagi yang terjadi itu adalah kebatilan, meski ia hanya memberi nasihat saja, maka itu bukan orang yang bijak. Lalu, marah tidak selamanya juga sebagai sesuatu yang salah, ketika marahnya itu adalah marah pada hal yang batil, dengan tujuan agar kebatilan itu tidak terjadi lagi. Jadi, kebijaksanaan itu adalah kemampuan bertindak dalam kondisi tertentu, kemampuan bertindak baik dalam menghadapi segala situasi. Contoh lain lagi, dalam pergaulan sosial, Anda jangan menggunakan istilah-istilah yang sulit pada masyarakat awam. Kalau bisa, Anda berbahasa yang sama dengan masyarakat yang Anda hadapi. Karena kalau Anda berbahasa yang istilahnya tinggi dan kurang dimengerti oleh masyarakat, itu hanya sia-sia. Dan bisa saja masyarakat menganggap Anda sombong, dan itu juga percuma karena masyarakatnya tidak mengerti. Itu artinya Anda tidak bijak. Namun dalam kondisi tertentu, Anda sebaiknya menggunakan istilah, karena istilah itu memperpendek pembicaraan. Misalnya kata komprehensif, itu kan sebenarnya penjelasannya panjang. Tetapi kalau Anda mengatakan komprehensif dalam situasi intelektual, maka orang akan paham bahwa yang kamu maksud komprehensif itu adalah ini atau itu yang kamu maksud sebagai komprehensif. Jadi kebijaksanaan itu adalah di mana harus kamu berbuat, di mana kamu harus diam, di mana harus kamu marah, di mana harus kamu berdamai, di mana kamu harus diam, di mana kamu harus berbicara. Itulah arti kebijaksanaan. Setelah kita paham apa arti kebijaksanaan itu, lalu bagaimana cara jitu, apa yang kita gunakan untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Nah, di awal saya sudah sampaikan bahwa kebijaksanaan itu adalah menggunakan akal budi,
pengetahuan, dan pengalaman. Jadi dalam mengambil tindakan, kita menggunakan akal budi kita, rasional kita, penalaran kita, kita juga menggunakan pengetahuan kita dan pengalaman kita selama ini dalam mengambil tindakan. Jadi 3 hal ini adalah hal yang penting yang kita gunakan untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Pertama, menggunakan akal. Jadi dalam situasi apapun, kita harus menggunakan yang terdepan adalah akal budi kita, bukan emosi. Jadi kadang ada orang yang lebih mendahulukan emosinya daripada akalnya. Itulah yang terkadang dianggap sebagai orang yang nekat. Jadi dalam menghadapi kondisi yang sulit, kita harus mengedepankan akal. Apa yang harus saya lakukan? Langkah apa yang tepat yang harus saya lakukan? Insya Allah akal akan memberi jalan terbaik. Jadi kedepankan akalnya, bukan emosinya. Jadi itu yang pertama untuk menjadi orang yang bijaksana. Lalu kemudian yang kedua adalah gunakan pengetahuan, gunakan wawasan. Jadi orang yang punya banyak wawasan, orang yang punya banyak bacaan, orang yang punya banyak pengetahuan, bisa menggunakan pengetahuan ini dalam situasi tertentu. Jadi mereka yang punya bacaan-bacaan yang kuat, bacaan-bacaan politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya, dalam menghadapi suatu kondisi, dia bisa saja mengingat bahwa ada pengetahuan seperti ini yang seharusnya saya gunakan untuk keluar sebagai solusi dari apa yang saya hadapi saat ini. Dengan cara itulah Anda bisa menjadi orang yang bijaksana. Anda bisa mengambil tindakan yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus menggunakan pengalaman. Jadi pengalaman itu juga penting. Misalnya Anda pernah mengalami bahwa ketika datang di suatu tempat, di tempat yang tradisinya masih kuat, harus menggunakan misalnya baju ini. Tidak boleh menggunakan sendal, tidak boleh membawa HP maupun barang elektronik lainnya. Maka pengalaman itu bisa memberi Anda gambaran ketika akan ke sana, maka jangan sekali-kali menggunakan alat itu supaya Anda tidak dianggap sebagai orang yang tercela. Anda harus ikuti apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi tradisi di sana. Karena bukan berarti mengikuti seterusnya. Hanya karena menghargai sebagai bentuk penghormatan penduduk lokal itu, maka kita harus ikut pada tradisinya. Kita harus ikut pada aturan turun-temurun yang ada di tempat tersebut. Jadi, akal budi, pengetahuan, pengalaman yang dikolaborasikan menghadapi situasi apapun, menghadapi situasi yang sulit, insya Allah Anda akan bisa mendapatkan solusi terbaik dari apa yang Anda alami. Dengan menggunakan semua ini, insya Allah Anda akan selamat dalam mengarungi kehidupan ini, dan Anda bisa dicap sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang baik. Ketika Anda sudah dikenal sebagai orang yang baik, secara tidak langsung orang mengangkat derajat Anda tanpa Anda meminta orang menghormati Anda akan tetap dihormati sebagai orang yang bijaksana. Jadi inilah arti penting dari kebijaksanaan. Apapun posisi Anda, berusahalah untuk menjadi orang yang bijaksana. Mohon dibantu subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.